Halo para sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bertemakan permonsteran lagi yang berjudul Monster Dark Contain tahun 2014, di mana film ini menceritakan tentang para monster yang menyerang sebuah kota, yang mana hal itu para tentara menggunakan serangan udara untuk memusnahkan para monster. Namun serangan udara yang diberikan malah menghancurkan seluruh isi kota sampai membuat sebagian penduduk tidak terima dan akhirnya malah menyerang tentara. Lantas bisakah para tentara menghabisi semua monster dan para penduduk yang menyerangnya? Sebelum itu pastikan kalian subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke ceritanya, cekidot. Diceritakan pada tahun 2010, para monster telah datang menghancurkan sebagian isi kota, yang mana hal itu para tentara menggunakan serangan udara untuk memusnahkan para monster. Namun masalahnya, serangan udara yang menggunakan bom malah menghancurkan seluruh isi kota, dan itu membuat beberapa penduduk tidak terima, dan akhirnya muncullah pemberontak yang ingin membunuh para tentara. Oleh karena itu, para tentara mempunyai misi untuk menghabisi semua pemberontak dan membunuh semua monster yang menyerang kota. Kemudian scene berpindah dengan para tentara yang menjalankan misi untuk menghabisi monster dengan menggunakan serangan udara. Setelah melakukan serangan tersebut, kita diperlihatkan dengan tentara berjenggot bernama Fritter yang akan menjadi pemimpin pada misi pertama kali ini untuk menghentikan para monster yang akan OTW ke kota pada malam nanti. Di situ, Fritter mengatakan kepada para prajurit untuk menjalankan misi dengan agresif, cepat, dan harus mengikuti arahannya agar misi bisa terlaksana dengan mulus. Setelah memberikan kata-kata motivasi singkat, kemudian misi pun dimulai. Pada misi kali ini, mereka akan pergi ke bagian utara dari kota, di mana biasanya para monster mulai berdatangan dari situ. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka sudah melihat monster sedang menuju ke kota sekitar 100 meter lagi. Para tentara juga sudah siaga untuk menunggu kedatangan para monster di rumah seorang penduduk. Namun tiba-tiba pemilik rumah keluar karena tidak terima rumahnya dijadikan tempat peperangan. Di situ Fritter sudah menjelaskan berulang kali pada penduduk untuk tidak mengganggu para tentara yang sedang menjalankan misi ini. Melihat penduduk yang ngomel-ngomel mirip emak-emak Indo, pada akhirnya seorang prajurit bernama Justin sengaja memukul penduduk sampai semaput. Sampai tidak sadar jika salah satu monster sudah masuk ke kota. Di situ, para tentara langsung menembakkan semua senjata ke monster sampai pada akhirnya monster pun koit. Kemudian dibarengi dengan serangan udara berupa rudal yang ditembakkan tepat mengenai para monster. Singkat cerita, setelah sampai di markas, Fritter langsung memarahi Justin karena telah memukul seorang penduduk sampai semaput. Tetapi Fritter juga bangga kepada para prajurit lain yang telah menjalankan misi pertama ini dengan sangat mulus sesuai perintahnya. Dan besok mereka akan melakukan misi kedua, di mana mereka akan menghabisi para pemberontak di wilayah kota bagian selatan, yang diyakini para pemberontak di sana sangatlah kuat karena telah berhasil mencuri persenjataan dari markas militer yang berada di sana. Singkat cerita, keesokan harinya, Fritter mengatur rencana lebih dulu agar misi ini berjalan mulus. Fritter juga sudah menandai beberapa tentara yang telah diculik oleh para pemberontak, yang nantinya Fritter akan mencari keberadaan tentara-tentara ini setelah sampai di markas para pemberontak. Kemudian setelah rencana sudah matang, mereka pun berangkat. Singkat cerita, saat di tengah-tengah perjalanan, para tentara yang sedang asik-asiknya bercanda dikejutkan dengan hal ini.
Tanpa diketahui, tiba-tiba mobil salah satu prajurit telah dibom oleh para pemberontak yang sudah menunggu mereka di tempat ini. Akibatnya dari bom itu, tentara yang berada di dalam mobil mengalami luka parah. Terlihat seorang tentara bernama William mencoba bangkit menghampiri Fritter, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah terkena bom tersebut, kaki William menjadi hancur yang membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Justin dan Rocky yang melihat William seperti itu segera menolongnya. Di situ Fritter mencoba mengalihkan perhatian para pemberontak. Sementara itu Justin dan Rocky mencoba menolongnya. Kemudian Fritter yang khawatir dengan para prajurit yang berada di mobil, Fritter segera mengeceknya. Dan di situ Fritter sangat sedih karena mendapati seluruh prajurit sudah koit tidak bernyawa. Setelah itu, Fritter yang merasa bahwa tempat ini tidak aman kemudian memerintahkan semua untuk pergi ke bangunan kosong di samping mereka, sekaligus mengobati luka William. Sesampainya di bangunan tersebut, Fritter mengatur rencana di mana Rocky akan mengobati William dan Justin dan seorang tentara akan menahan tembakan dari pemberontak. Sementara itu, Fritter akan memanggil drone yang berisi bom untuk mengalahkan para pemberontak di luar sana agar mereka bisa sama-sama kembali pulang ke markas. Sampai beberapa saat kemudian, Rocky telah memberikan seluruh pengobatan luka kepada William, bahkan sampai mengoperasi William. Namun takdir berkata lain dan William pun dinyatakan tewas. Rocky dan Justin yang menjadi sahabat dekat William sangat terpukul atas kepergian William. Di situ Fritter menguatkan Rocky untuk mengikhlaskan William, karena sekarang mereka harus berperang dengan para pemberontak di luar sana. Tidak lama kemudian, drone yang berisi bom sudah sampai di TKP dan segera menjatuhkan bom tepat di atas para pemberontak. Setelah kejadian pengeboman tersebut, mereka akhirnya kembali ke markas dengan jalan kaki. Sampai di tengah-tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat di bangunan kosong di depan mereka, sambil meregangkan badan yang telah linu-linu. Tidak lama beristirahat, mereka dikejutkan dengan pemberontak yang datang ke arah mereka, dan inilah yang terjadi. Di situ salah seorang prajurit dan Rocky telah ditembak oleh pemberontak sampai sekarat. Fritter yang melihat pemberontak datang mendekati mereka, Fritter pun akhirnya pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mana hal itu mereka semua dibawa oleh pemberontak menuju markasnya. Singkat cerita, sesampainya di markas para pemberontak, Justin dan Rocky hanya bisa pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Namun Fritter terus meyakinkan mereka bahwa kita akan selamat dari sini. Sampai tidak lama kemudian, Rocky sudah tidak kuat lagi berpamitan kepada mereka dan pada akhirnya Rocky pun ikut koit. Di situ Justin sangat terpukul karena telah kehilangan Rocky dan William sebagai sahabat dekatnya selama ini. Singkat cerita, malam harinya seorang pemberontak mengecek keadaan mereka untuk memastikan bahwa mereka masih hidup. Melihat pemberontak yang sendirian, di situ Fritter menggunakan aksinya untuk menghabisi seorang pemberontak. Setelah itu, Fritter melepaskan ikatan di tangan Justin dan menyuruh Justin agar menunggu di luar markas untuk mempersiapkan motor para pemberontak
yang nantinya mereka gunakan untuk kabur dari tempat ini. Sementara Fritter akan menghabisi beberapa pemberontak di markas ini sebagai wujud penyelesaian setengah misi. Saat pergi menuju keluar markas, Justin harus berhadapan dulu dengan pemberontak yang sedang melakukan shift malam. Namun Justin sebagai tentara top markotop sangat mudah sekali menghabisi pemberontak. Lalu scene berpindah dengan Fritter dan Justin yang berhasil lolos dari tahanan markas pemberontak. Kini mereka sekarang akan menuju ke kota selatan untuk mencari keberadaan tentara yang sudah diculik oleh pemberontak. Siapa tahu para penduduk di sana mengetahui keberadaan tentara-tentara tersebut. Sampai di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan bus sekolah yang sudah terkena amukan oleh monster. Karena di samping bus sekolah tersebut terdapat bangkai monster yang sudah dihabisi oleh para tentara. Kemudian mereka segera mengecek isi dalam bus sekolah. Siapa tahu beberapa anak masih ada yang hidup. Di sana mereka mengecek satu persatu anak untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Sampai pada akhirnya mereka hanya mendapati satu anak sekolah saja yang masih hidup dan semuanya telah meninggal dunia. Di situ Justin berniat untuk membawa anak ini ke kota selatan karena mungkin saja kedua orang tua anak ini berada di sana. Namun tidak lama kemudian penduduk dari kota selatan datang ke arah mereka. Ternyata penduduk ini kebetulan sedang mencari anak ini dan sekarang telah ditemukan oleh Justin dan Fritter. Sebagai rasa balas budi, pada akhirnya mereka mengajak Justin dan Fritter ke kota mereka. Sesampainya di sana, Fritter dan Justin disambut ramah oleh penduduk. Bahkan mereka juga disuguhi oleh makanan khas penduduk yang sangat lezat dan bergizi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun menikmati makanannya. Setelah Fritter dan Justin kenyang, kemudian Fritter menanyai seorang penduduk tentang para tentara yang telah diculik oleh para pemberontak. Di situ dia mengatakan bahwa para tentara sudah lama ditahan oleh pemberontak dan akhirnya telah dibunuh. Mendengar pernyataan itu, Fritter sangat sedih karena kegagalan misinya dalam mencari para tentara. Dan ending dari film ini, misi kedua yang dipimpin oleh Fritter mengalami kegagalan dan hanya menyisakan Fritter dan Justin yang selamat atas kejadian mengharukan barusan. Dan saat ini, para tentara lain masih berusaha menjalankan misi untuk terus menghabisi para monster sampai semua monster menghilang dari permukaan bumi. Dan film pun selesai.